Sedikitnya 11 warga Palestina tewas dan sejumlah lainnya terluka akibat serangan Israel di Gaza, Palestina. Pasukan Amerika Serikat menaiki kapal tanker minyak di Samudra Hindia yang melanggar blokade Presiden Donald Trump terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di Karibia dan melarikan diri dari wilayah tersebut. Selamat malam, Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita hari ini Senin 16 Februari 2026. Kali ini bersama saya, Oki Satrial. Kami awali Dunia Dalam Berita dengan menit utama. Di antaranya ada informasi mengenai serangan Israel di Gaza, Palestina. Pasukan Rusia menguasai belasan desa di Ukraina dan Gunung Kilauea di Hawaii yang kembali meletus. Sedikitnya 11 warga Palestina tewas dan 9 lainnya mengalami luka-luka akibat serangan Israel yang menargetkan berbagai wilayah di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Rekaman gambar dari kompleks rumah sakit Shifa menunjukkan kerumunan warga Palestina melakukan salat jenazah sebelum memasukkan jenazah para korban ke dalam ambulans. Kerabat korban tewas, Abu Abdullah Abu Askar menuturkan Israel terus melakukan pembunuhan dan penghancuran terhadap warga Palestina meskipun ada perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza sejak 10 Oktober 2025. Media Palestina melaporkan beberapa korban serangan Israel masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan karena tim penyelamat belum dapat menjangkau lokasi serangan Israel. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan sedikitnya 601 warga Palestina tewas sejak pemberlakuan gencatan senjata di Gaza pada 10 Oktober. Serangan genosida Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 72.061 warga Palestina dan melukai 171.751 korban lainnya. Komunitas Yahudi Haredi Israel turun ke jalan-jalan di Bnei Brak pada Minggu malam waktu setempat, membakar sampah dan memblokir lalu lintas sebagai protes terhadap wajib militer. Polisi Israel di lokasi kejadian membersihkan puing-puing yang hangus dan berusaha membubarkan massa. Kerusuhan dimulai setelah 2 tentara wanita Israel memasuki lingkungan Bnei Brak untuk menyampaikan surat panggilan wajib militer yang memicu protes yang meningkat menjadi konfrontasi kekerasan. Media lokal melaporkan massa mengejar kedua tentara tersebut. Konfrontasi itu dilaporkan diikuti oleh kerusuhan massal dan lebih dari 20 penangkapan. Para pengunjuk rasa membalikan kendaraan polisi dan membakar sepeda motor. Polisi berhasil mengevakuasi kedua tentara wanita Israel tersebut dari daerah itu. Polisi dilaporkan menggunakan semprotan merica untuk membubarkan massa pengunjuk rasa dan menahan 12 orang karena menyerang para tentara Israel. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan unit-unit pasukan timur Rusia menguasai permukiman Sveskovoye di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina. Rekaman gambar menunjukkan drone atau pesawat nirawak Rusia menyerang target. Kemenhan Rusia menyatakan para prajurit dari Resimen Tank ke-218 dari Divisi Senapan Motor ke-127 dari Angkatan Darat Gabungan Pengawal ke-5 menguasai Sveskovoye. Ukraina menderita kerugian signifikan berupa personil militer, peralatan, dan 2 pos komando drone yang hancur. Penguasaan permukiman Ukraina tersebut memberi pasukan Rusia pijakan untuk kemajuan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Angkatan Darat Rusia Valery Gerasimov mengunjungi pasukan Moskow di Ukraina. Gerasimov menyatakan pasukan Kremlin telah merebut belasan desa di Ukraina Timur pada Februari. Dalam 2 pekan Februari, meskipun kondisi musim dingin yang parah, pasukan gabungan dan unit militer dari gugus tugas gabungan Rusia menguasai 12 permukiman Ukraina.
Departemen Pertahanan Amerika Serikat Pentagon menyatakan pasukan Amerika Serikat menaiki kapal tanker minyak di Samudra Hindia yang melanggar blokade Presiden Donald Trump terhadap kapal-kapal yang dikenai sanksi di Karibia dan melarikan diri dari wilayah tersebut. Pentagon menyatakan kapal Veronica 3 yang berbendera Panama berusaha menentang karantina Presiden Trump berharap untuk lolos. Pentagon melacaknya dari Karibia ke Samudra Hindia dan menghentikannya. Gunung berapi Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat meletus untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu tenang. Hari ini menandai episode letusan ke-42 sejak tahun 2024. Rekaman yang dirilis oleh Survei Geologi Amerika Serikat USGS menunjukkan kawah Halemaumau menyemburkan serangkaian tirai air mancur spektakuler ke langit saat aliran lava panas mengalir menuruni lerengnya. Baik lubang utara maupun selatan menyemburkan lava dengan air mancur yang tingginya melebihi 300 meter, sementara gumpalan abu naik hingga 10.668 meter di atas permukaan laut. Gunung Kilauea telah meletus secara berkala sejak 23 Desember 2024. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain di antaranya. Lebih dari 7.000 warga Palestina masih hilang setelah Israel menyerang jalur Gaza, Palestina. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Gong Si Fa Cai, Xin Nian Kuai Le. Tahun Baru Imlek merupakan cermin dari indahnya kebinekaan yang menjadi fondasi kekuatan bangsa kita. Di tengah keberagaman budaya dan keyakinan, toleransi adalah benang pengikat yang menjaga harmoni Indonesia untuk terus utuh. Di era digital ini, mari kita jadikan semangat kuda api sebagai simbol kecepatan dan keteguhan untuk terus berakselerasi. Namun kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan etika. Sebagaimana kuda yang melompat maju, kita harus bergerak cepat dalam inovasi, namun tetap berpijak pada tanggung jawab untuk menjaga ruang digital dari disinformasi, fitnah, dan kebencian. Mari kita pastikan ruang digital kita senantiasa teduh, dipenuhi dengan pesan-pesan yang mempersatukan, bukan memisahkan. Atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital, saya Mutia Hafid mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2577 Kong Zili. Semoga tahun ini membawa kelimpahan, kesehatan, dan keberkahan untuk kita semua. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Lebih dari 7.000 warga Palestina masih hilang di bawah reruntuhan di jalur Gaza. Jenazah 67 anggota keluarga Palestina dilaporkan ditemukan dari rumah yang hancur di Gaza. Tim Pertahanan Sipil di Gaza, Palestina menemukan jenazah 67 warga Palestina dari satu keluarga dari salah satu bangunan yang hancur di Bait Lahia, Gaza Utara pada Minggu waktu setempat dalam operasi yang dilakukan bersama Komite Palang Merah Internasional. Rekaman gambar menunjukkan para pekerja penyelamat menemukan jenazah dari reruntuhan. Dengan alat berat mereka membersihkan puing-puing untuk mencari korban lainnya. Pekerja pertahanan sipil Muhammad Tamus mengungkapkan fokus awal pencarian adalah pada rumah-rumah yang diyakini berisi sejumlah besar jenazah warga Palestina di bawahnya. Saat ini pencarian dilakukan di ujung Gaza Utara di atas reruntuhan rumah milik keluarga Abu Nazar di Bait Lahia. Rumah ini menjadi sasaran selama perang genosida Israel di jalur Gaza dan pernah menampung lebih dari 250 orang. Beberapa jenazah telah ditemukan, tetapi beberapa orang yang hilang masih terjebak di bawah reruntuhan. Lebih dari 7.000 warga Palestina masih hilang di bawah reruntuhan. Tim pertahanan sipil masih kekurangan peralatan yang diperlukan untuk melakukan pencarian para korban. Media Palestina melaporkan jenazah 67 anggota keluarga Abu Nazar ditemukan di rumah sakit di Bait Lahia. Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 726 jenazah telah ditemukan di bawah reruntuhan di seluruh Gaza sejak gencatan senjata.
Pejuang Palestina, Hamas, dan Israel menandatangani perjanjian gencatan senjata yang mulai berlaku pada Jumat 10 Oktober 2025 yang mencakup penghentian pertempuran segera, pembebasan semua sandera, baik yang hidup maupun mati, dan masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah jalur Gaza. Pemerintah Israel menyetujui kebijakan kontroversial yang mempermudah pendaftaran dan pembelian tanah di wilayah pendudukan tepi barat Palestina sebagai tanah negara. Kelompok pejuang Palestina Hamas mengutuk keputusan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya untuk mencuri dan menyahudikan tanah di tepi barat Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui proposal untuk mendaftarkan sebagian besar wilayah pendudukan tepi barat Palestina menjadi milik negara Israel. Langkah ini pertama kali dilakukan sejak Israel menduduki wilayah tersebut pada 1967. Stasiun penyiaran publik Israel Kan pada Minggu 15 Februari 2026 menyatakan proposal itu diajukan oleh Menteri Keuangan sayap kanan Israel Bezalel Smotrich, Menteri Kehakiman Yariv Levin, dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz. Langkah yang disetujui pada Februari 2026 ini mencabut aturan lama, memungkinkan pemukim Yahudi membeli lahan dan dianggap sebagai bentuk aneksasi de facto serta ancaman serius bagi berdirinya negara Palestina di masa depan. Kebijakan ini memungkinkan Israel menjadikan wilayah tepi barat yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya oleh warga Palestina sebagai tanah negara Israel. Aturan yang berlaku sejak 1967 melarang penjualan tanah Palestina kepada warga Yahudi di tepi barat. Wilayah tepi barat selama ini di bawah kendali sipil Palestina. Pemerintah Palestina mengecam langkah Israel ini sebagai tindakan ilegal dan upaya untuk mencegah berdirinya negara Palestina yang merdeka. Kelompok Palestina Hamas mengutuk keputusan Israel dan menyebutnya sebagai upaya mencuri dan menyahudikan tanah Palestina di tepi barat dengan mendaftarkannya sebagai tanah negara Israel. Pemerintah Indonesia bersama Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga mengutuk kebijakan Israel yang berupaya menganeksasi wilayah pendudukan tepi barat Palestina. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meresmikan kawasan hunian Saepyeol di ibu kota Korea Utara Pyongyang sebagai penghormatan kepada keluarga prajurit yang gugur. Saepyeol merupakan bagian dari proyek hunian tahap keempat yang bertujuan untuk membangun 50.000 unit hunian baru di ibu kota. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meresmikan kawasan hunian Saepyeol atau Bintang Fajar di kawasan Hwasong di ibu kota Korea Utara, Pyongyang hari ini. Hunian itu didirikan sebagai penghormatan bagi keluarga prajurit Korea Utara yang gugur dalam konflik Rusia-Ukraina. Pasukan Korea Utara bertempur untuk Rusia dalam pertempuran Kursk melawan Ukraina pada periode 2024 hingga 2025. Pemimpin Pyongyang terlihat menemui kerabat prajurit yang gugur didampingi putrinya, Kim Jung-e. Saepyeol merupakan bagian dari proyek hunian tahap keempat yang bertujuan membangun 50.000 unit hunian baru di ibu kota Korea Utara. Kim Jong-un menyatakan akan mengambil seluruh langkah untuk memastikan keluarga para pahlawan yang gugur dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera dengan perlakuan istimewa. Kim juga meminta agar kehidupan keluarga yang ditinggalkan terus diperhatikan agar tidak mengalami kesulitan. Pembangunan tersebut sekaligus menandai peringatan ke-84 kelahiran ayah Kim Jong-un sekaligus pemimpin kedua Korea Utara, Kim Jong-il. Saepyeol memiliki gedung pencakar langit serta apartemen bertingkat tinggi, menengah, dan rendah lengkap dengan fasilitas komersial modern. Kawasan tersebut juga akan menjadi tempat dibangunnya Monumen Pasukan Tempur Luar Negeri Korea Utara, Museum Partisipasi Perang, serta Kompleks Pemakaman Pahlawan. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi di Jenewa, Swiss hari ini. Pertemuan Menlu Iran dengan Badan Pengawas Nuklir PBB itu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan persiapan negosiasi lanjutan yang dimediasi Oman. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Grossi di Jenewa, Swiss hari ini.
Menlu Iran Araghchi dijadwalkan menghadiri putaran kedua perundingan nuklir tidak langsung antara Iran dan Amerika Serikat pada Selasa di bawah mediasi Oman. Araghchi sebelumnya menulis di media sosial X akan bertemu Dirjen Badan Pengawas Nuklir PBB Grossi bersama para ahli nuklir untuk melakukan pembahasan teknis mendalam. Ia mengatakan memiliki gagasan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menegaskan tidak akan tunduk pada ancaman. Perundingan nuklir Selasa merupakan lanjutan dari perundingan tidak langsung di ibu kota Oman Muscat awal bulan ini di tengah pengerahan militer Amerika Serikat di kawasan. Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengurungkan rencana serangan terhadap Iran. Teheran menuduh Trump memperkeruh ketegangan saat ia menyeru warga Iran untuk terus berdemonstrasi dan mengatakan bantuan sedang dalam perjalanan. Selama kunjungannya ke Jenewa, Araghchi juga dijadwalkan bertemu Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis serta Menteri Luar Negeri Oman Said Badar bin Hamad al-Buzaidi. Menlu Iran juga akan menyampaikan pidato dalam konferensi perlucutan senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa. Umat Muslim di negara bagian Sokoto, Nigeria bersiap menyambut bulan suci Ramadan dengan doa dan harapan perdamaian setelah serangan udara Amerika Serikat terjadi di distrik Tagaza 25 Desember lalu. Umat Muslim di negara bagian Sokoto, Nigeria bersiap menyambut bulan suci Ramadan dengan doa dan harapan perdamaian setelah serangan udara Amerika Serikat terjadi di distrik Tagaza pada 25 Desember lalu. Pemerintah Nigeria menyatakan serangan itu menargetkan 2 lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militan ISIS. Warga Sokoto merasa terkejut karena wilayah mereka selama ini relatif aman dari aksi kekerasan. Masyarakat terus berdoa agar konflik segera berakhir dan berharap Ramadan membawa ketenangan dan menyentuh hati pihak yang terlibat kekerasan. Warga memadati pasar utama Sokoto menjelang Ramadan dan para pedagang melayani pembeli hingga malam hari. Aktivitas kota berjalan normal meski warga masih mengingat serangan tersebut. Gubernur Sokoto Ahmad Aliyu menyalurkan bantuan jagung dan uang tunai kepada 1.000 warga serta menjanjikan dukungan lanjutan bagi keluarga yang terdampak kekerasan. Data Biro Statistik Nasional Nigeria menunjukkan sebagian besar warga di wilayah itu hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2022, sehingga pemerintah daerah menghadapi tantangan besar untuk menjaga keamanan dan membantu masyarakat. Warga Sokoto kini menggantungkan harapan pada Ramadan dan mereka berharap bulan suci ini membawa kedamaian serta menghentikan kekerasan di wilayah mereka. Dunia Dalam Berita masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain, diantaranya Arsenal menumbangkan Wigan Athletic 4 gol tanpa balas pada putaran keempat Piala FA. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya. Sidang Isbat penentuan 1 Ramadan 1447 Hijriah didahului pemantauan hilal dari sejumlah titik. Disiarkan langsung dari kantor Kementerian Agama dalam Breaking News serta Dialog Indonesia Bicara Special Event penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah Selasa 17 Februari 2026. Mengulas topik aktual secara mendalam bersama narasumber dengan berbagai sudut pandang. Karena dia kaitannya dengan personal, maka dia tidak boleh digabungkan dengan jabatan apapun. Nah, ini 2 hal ini berbeda, tetapi dekat-dekat juga. Bahkan bisa diberhentikan oleh presiden kalau di-impeach. Tapi isunya bagaimana itu disalahgunakan, itu diterapkan dengan tidak baik. Menurut hemat saya itu adalah 2 hal yang berbeda. Arah Angin, live setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain.
Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Anda kembali menyaksikan Dunia Dalam Berita. Arsenal tampil perkasa di hadapan pendukungnya sendiri usai melumat Wigan Athletic 4 gol tanpa balas pada putaran keempat Piala FA. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Arsenal menunjukkan dominasi sejak menit awal untuk mengunci tiket ke babak 16 besar. Arsenal memastikan diri lolos ke 16 besar Piala FA usai menumbangkan Wigan Athletic dengan skor telak 4-0 pada putaran keempat di Stadion Emirates, London, Inggris. Meriam London tampil percaya diri sejak awal laga, membuka pesta golnya ketika laga baru bergulir 11 menit melalui aksi Noni Madueke yang sukses menuntaskan umpan terobosan Eberechi Eze untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. 8 menit berselang giliran Gabriel Martinelli yang mencatatkan namanya di papan skor melalui skema yang hampir sama dengan gol pertama. Umpan serupa dari Eze diselesaikan Martinelli menjadi gol dari sisi kiri pertahanan Wigan. Skor berubah 2-0 untuk Arsenal. Nasib buruk Wigan berlanjut di menit ke-24 ketika Jack Hunt mencetak gol bunuh diri akibat salah mengantisipasi bola muntah dari tendangan Gabriel Jesus di depan mulut gawang. Tidak membutuhkan waktu lama, tuan rumah kembali memperlebar keunggulan menjadi 4-0 berkat gol cantik Gabriel Jesus melalui tembakan chip untuk menyerahkan bola ke gawang Wigan. Memasuki babak kedua, Arsenal yang unggul 4-0 bermain lebih santai dan menurunkan tempo permainan. Tuan rumah lebih banyak mengandalkan umpan-umpan pendek di lini tengah untuk menjaga penguasaan bola dan mengontrol jalannya laga. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 4-0 untuk kemenangan Arsenal tetap bertahan. Kemenangan atas Wigan Athletic membuat Arsenal sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala FA, sementara Wigan harus tersingkir. Napoli ditahan imbang tamunya AS Roma dengan skor 2-2 pada laga lanjutan Liga Serie A Italia. Napoli sempat tertinggal tertinggal dua kali sebelum akhirnya mencetak gol penyelamat untuk tuan rumah di penghujung laga. Mancini. Laga panas tersaji di pekan ke-25 Liga Serie A Italia saat Napoli dipaksa bekerja keras untuk menghindari kekalahan dari AS Roma. Bertanding di Stadion Diego Armando Maradona, Napoli harus puas berbagi poin usai bermain imbang 2-2 melawan tim tamu AS Roma. Laga berlangsung dengan tensi tinggi dan saling jual beli serangan sejak menit awal babak pertama dimulai. Roma sempat unggul lebih dulu lewat gol cepat Daniel Malen di menit ke-6 setelah menuntaskan umpan terobosan Brian Zaragoza dari dalam kotak penalti untuk membawa Giallorossi unggul 1-0. Tertinggal 1 gol, Napoli mampu bangkit dan membuat gol balasan menjadi 1-1 di menit ke-40. Gol penyama kedudukan lahir dari tendangan jarak jauh akurat Leonardo Spinazzola yang tak mampu dihalau kiper Roma Villar. Skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Napoli meningkatkan intensitas serangan dan terus memberikan tekanan di jantung pertahanan tim tamu. Di menit ke-70, Roma yang tampil tertekan justru kembali unggul 2-1 setelah mendapatkan hadiah penalti. Malen yang dipercaya sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang dan sukses menceploskan bola ke gawang tuan rumah. Tertinggal untuk kedua kalinya, Napoli tidak menyerah. Dukungan penuh publik tuan rumah menjadi tambahan semangat bagi para pemain. Hasilnya, pada menit ke-85, Napoli berhasil menyamakan skor menjadi 2-2 melalui skema serangan cepat yang dituntaskan penyerang andalan mereka, Alisson Santos. Kedua tim terus berusaha mencari gol penentu, namun hingga peluit panjang dibunyikan, skor sama kuat 2-2 bertahan hingga akhir laga.
Hasil imbang membuat Napoli tetap berada di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Serie A Italia dengan koleksi 50 poin, sementara AS Roma naik ke peringkat 4 klasemen dengan 47 poin. Mantan penyerang tim nasional Prancis David Trezeguet memamerkan trofi Piala Dunia FIFA di Bogota, Kolombia dalam rangkaian Tur Amerika Latin. Trofi emas murni seberat 6 kg ini akan dipamerkan di 10 kota selama 26 hari. Trofi asli Piala Dunia FIFA telah tiba di Bogota, Kolombia minggu waktu setempat. Mantan penyerang tim nasional Prancis David Trezeguet memimpin acara pameran tersebut di pusat pameran Corferias. Ratusan penggemar datang berkumpul untuk melihat piala emas itu dari jarak dekat. Para pengunjung juga menikmati berbagai area pameran bertema sepak bola di lokasi acara. Pihak penyelenggara mengadakan tur ini untuk membangun antusiasme masyarakat menuju babak final 2026. Tur ini akan mengunjungi 30 negara dalam waktu 150 hari sebelum pembukaan turnamen. Trezeguet menilai sepak bola memiliki kekuatan besar untuk menyatukan orang-orang dan mampu menyatukan gairah serta budaya yang berbeda di tengah masyarakat. Trezeguet juga menyebutkan momen mengangkat piala ini memberikan emosi yang unik bagi seluruh negara. Piala Dunia asli ini terbuat dari emas murni 18 karat dan memiliki berat lebih dari 6 kg. Trofi Piala Dunia akan menetap di Bogota selama 2 hari. Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan menuju putaran final Piala Dunia di Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Sebelumnya trofi ini sudah mengunjungi Guatemala dan Honduras. Panitia akan melanjutkan tur ke Ekuador, Argentina, Uruguay, dan Brasil. Rangkaian perjalanan akan berakhir sebelum pembukaan Piala Dunia bulan Juni mendatang. Demikian Dunia Dalam Berita untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ogi Satrial, selamat malam. Sampai jumpa. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Kau harus rela berlalu seperti arus sungai yang takkan lurus hanya bila haus di padang tandus. Aku sambut kedatanganmu, rindu berjumpa kita saling mencari ceria, mencari jalan bahagia.
lihat satu nona di sabun muka. Nona yang cantik cerita, simpatik dan sederhana. Sungguh mati ku jadi terpesona. Sepatu putih menghiasi kaki si nona, celana jeans menemani penampilannya. Cantik tapi bersahaja, serasi dipandang mata. Siapa dia, siapa namanya? Yo! Oh, Astuti, tuti, tuti, sungguh cinta. Oh, Astuti, tuti, tuti, nama sang primadona. Oh, Astuti, tuti, tuti, sungguh cerita. Hey, oh, Astuti, tuti, tuti, primadona, primadonaku. Hey, oh, wow, tuti, tuti, primadonaku. Wow, wow, tuti, tuti, primadonaku. Primadonna. Primadonna. Sepatu putih menghiasi kaki si nona, celana jeans menemani penampilannya. Acuh tapi bersahaja, serasi dipandang mata. Siapa dia,